Selamat pagi kawan pajak, selamat datang di live Instagram KPP Pratama Bau-Bau. Nah, pada kesempatan ini kami dari tim penyuluh KPP Pratama Bau-Bau sudah menyiapkan masakan menu makanan baru, yaitu tentang pajak. Yaitu tentang PPh 21 instansi pemerintah mengenai peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 5 PJ 2024 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 PJ 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintah. Ya, perkenalkan, nama saya Fibra Ardianto, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Bau-Bau. Bersama saya di sini adalah pemateri kita. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Ya, selamat pagi kawan pajak. Nama saya Muhammad Tang, asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Bau-Bau. Selamat pagi Pak Tang ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita langsung saja Pak Tang ya. Iya. Nah, untuk kawan pajak, mari kita menyimak bersama materi yang akan dibawakan oleh Pak Tang. Kepada Pak Tang, waktu saya persilakan. Baik Pak, kawan pajak semua. Di sini saya akan memaparkan tentang Peraturan Direktur Pajak nomor 5 garis miring PJ garis miring 2024, yaitu tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 garis miring PJ tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintah. Adapun latar belakang terbitnya Per 5 ini yaitu antara lain: 1. Terdapat perubahan pengaturan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Yang kedua, pemotong pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Pemotong pajak wajib membuat bukti potong dan melaporkannya dalam SPT massa. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 garing PMK 03 tahun 2014 tentang surat pemberitahuan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 PMK 03 tahun 2021. Yang keempat, pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 12 garis miring PMK 03 tahun 2017 tentang bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kelima, ketentuan Per 17 garis miring PJ garis miring 2021 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehingga perlu dilakukan perubahan. Pokok perubahan yaitu: 1. Penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi kebutuhan PMK 168 tahun 2023. Yang kedua, penambahan formulir bukti pemotongan bulanan atau formulir 1721A3 yang di ketentuan sebelumnya belum diatur. Adapun struktur dari Per 5 ini yaitu pasal 1 ketentuan umum, pasal 3 dan 4 bukti pemotongan, pasal 8 penerima penghasilan memberikan MPOP atau wajib pajak dalam negeri atau KIN Certificate of Domicile WP luar negeri kepada pemotong pajak. Pasal 9 SPT massa PPh pasal 21 atau PPh
PPh pasal 26. Dan selanjutnya lampiran 1 bentuk bukti pemotongan dan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 serta ketentuan penggunaannya. Lampiran 2 perubahan daftar kode objek pajak. Ketentuan khusus yaitu pasal 2 1 pemotong pajak atau atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada 1 pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun serta secara berkala, dan B PNS anggota TNI, anggota kepolisian, pejabat negara dan pensiunannya sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang tidak dibuatkan bukti pemotongan pajak penghasilan 21 bulanan atau formulir 17/21/3 tetap dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Adapun pokok-pokok perubahan yaitu ada 10. Yang pertama, penambahan jenis bukti potong. Untuk perubahannya, penambahan bukti pemotongan PPh pasal 21 bulanan atau formulir 17/21/3 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta PNS, anggota TNI, anggota kepolisian, pejabat negara atau pensiunannya. Yang kedua, penyesuaian judul dan penambahan baris pada bukti pemotongan 17/21/A1. Judul bukti pemotongan 17/21/A1 disesuaikan dengan terminologi dalam ketentuan umum PMK 168 tahun 2023. Menambahkan pengurang yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja pada bukti pemotongan 17/21/A1 sesuai PMK 168 tahun 2023. Mengubah baris PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, dan menambahkan baris PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar pada masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 17/21/A1. Yang ketiga, penambahan dan perubahan baris pada bukti pemotongan 17/21/A2. Pokok perubahannya menambahkan pengurang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja pada bukti pemotongan 17/21/A2 sesuai PMK 168 tahun 2023. Yang kedua, mengubah baris PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, dan menambahkan baris PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 17/21/A2. Pokok perubahan keempat yaitu penyesuaian kode objek pajak pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final dan tidak final atau formulir 17/21/B1 dan induk formulir 17/21. Penghapusan judul kode objek pajak bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang perubahan yang kelima yaitu penambahan daftar bukti kode negara domisili pada petunjuk pengisian bukti pemotongan 17/21/26. Penambahan jumlah negara dari 194 negara menjadi 249. Yang keenam, penambahan kode dokumen dalam struktur penomoran bukti pemotongan 21 atau 26 instansi pemerintah. Penambahan kode dokumen 3 untuk kode dokumen untuk pemotongan PPh pasal 21 selain masa pajak terakhir bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, kepolisian, pejabat negara dan pensiunannya, yaitu formulir 17/21/A3. Yang ketujuh, penambahan keterangan pada baris 13 formulir 17/21 untuk dalam hal ini untuk mengakomodasi jika kelebihan penyotoran pajak terhutang atau kompensasi berasal lebih dari satu masa pajak
dengan tahun pajak yang berbeda. Nomor 8, penambahan contoh dalam lampiran untuk menegaskan penghitungan PPh dalam hal pada satu masa pajak terdapat pegawai non-PNS yang menerima penghasilan dengan PPh ditanggung pemerintah dan PPh tidak ditanggung pemerintah. Pada masa diterimanya penghasilan, penghitungan PPh tahunan dipisahkan antara penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan penghasilan yang tidak ditanggung pemerintah. Pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali atas PPh yang ditanggung pemerintah dan yang tidak ditanggung pemerintah. Yang ke-9, perubahan kode objek pajak dalam lampiran 2/17/PJ tahun 2021. Penambahan kode berdasarkan per 1/PJ (2003/55 tahun 2022) dan PP 12 tahun 2023. Yang ke-10, ketentuan lain. Ketentuan pemotongan yang telah dilakukan atas penghasilan yang terima dan atau diperoleh pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan pensiunannya setiap bulan sebelum penerbitan peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak masa Juni tahun 2024. Ya, ini penambahan bukti pemotongan pada pajak penghasilan pasal 21 bulanan formulir 17/21/A3, yaitu terdapat penambahan bukti potong PPh pasal 21 bulanan pada formulir 17/21/A3 yang dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir, dalam hal ini bulan Desember, dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutama pada SPT tahunan penerima penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan formulir 17/21/A1 atau A2. Perubahan bukti pemotongan formulir 17/21/A1, yaitu terdapat perubahan atau penambahan baris untuk 1. Judul bukti pemotongan. Yang kedua, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Yang ketiga, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Yang keempat, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, yaitu PPh pasal 21 dipotong dan B, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang kelima, PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir, yaitu PPh pasal 21 dipotong dan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Perubahan bukti pemotongan formulir 17/21/A2. Terdapat perubahan sebagai berikut, yaitu judul bukti pemotongan. Yang kedua, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Penjumlahan gaji dan tunjangan keluarga dan penghasilan bruto. Yang keempat, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, yaitu PPh pasal 21 dipotong dan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang kelima, PPh pasal 21 yang kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir, yaitu pasal 21 dipotong dan pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Perubahan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final dan yang tidak bersifat final, yaitu formulir 17/21/B1. Terdapat perubahan judul bukti pemotongan dan keterangan fasilitas yang digunakan. Untuk perubahan surat pemberitahuan SPT masa penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, yaitu formulir induk atau formulir 17/21.
itu terdapat perubahan atau penambahan baris untuk satu, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak bersifat berkesinambungan menjadi bukan pegawai lainnya. Yang kedua, redaksi, dewan komisaris atau dewan pengawas dan mantan pegawai. Yang ketiga, keterangan untuk mengakomodir kompensasi lebih dari 1 tahun pajak. Ya, itulah kawan pajak pokok-pokok perubahan yang terdapat dalam per 5 ini. Ya. Ya, itu tadi tentang Per 5 2024 ya Pak ya. Ya. Sekarang kan pada prakteknya, kalau untuk pembuatan bukti potong, bukti pungut, dan pelaporan SPT massa instansi pemerintah sendiri, itu oleh DJP sudah disediakan di menu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah di laman djponline.pajak.go.id. Nah, untuk Pak Kang bisa diinformasikan Pak kepada kawan pajak khususnya yang instansi pemerintah, apa saja sih Pak yang perlu disiapkan dan bagaimana caranya untuk mengakses e-Bupot unifikasi instansi pemerintah ini? Ya, untuk kawan pajak terutama bendahara instansi pemerintah, yaitu pertama harus punya akses untuk di DJP online. Untuk selanjutnya yang memegang user DJP online itu harus ada sertifikat elektronik. Jadi bendahara instansi pemerintah harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik dengan melampirkan fotokop NPWP dan KTP untuk bendahara dan kuasa pengguna anggaran, dan juga melampirkan SK-nya, yaitu SK pengangkatan bendahara dan SK kuasa pengguna anggaran KPA ya. Terus kalau nih Pak ya, apa konsekuensinya kalau ada instansi pemerintah yang tidak melaporkan SPT unifikasi ini Pak? Jadi kawan pajak yang perlu ketahui untuk wajib pajak instansi pemerintah ini, itu kalau tidak melapor SPT masanya itu ada sanksi administrasi. Ya, jadi sekarang ini sudah dari KPP Pratama Bau-Bau itu sudah mengirimkan himbauan untuk melakukan pelaporan di melalui e-Bupot. Iya, betul. Sanksinya berapa Pak itu? Jadi untuk yang bulanan 100.000 ya. Jadi penting untuk kawan pajak khususnya yang instansi pemerintah untuk melaporkan SPT massa unifikasi instansi pemerintahnya melalui menu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab live Pak ya. Iya. Ya, untuk kawan pajak apabila ada pertanyaan mungkin bisa dimasukkan ke dalam komentar. Ya, belum ada Mas ya. Ya, belum ada ya. Diakhiri aja Pak atau kita? Ya, sambil kita menunggu sebentar Mas, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pertanyaan dari kawan pajak.
2 menit Pak ya? Iya, iya, boleh. 2 menit. Kalau komentarnya itu deh. Kalau komentarnya masih Follow dulu mas. Mungkin ya, harus follow dulu. sambil nunggu kita CCP itu tadi Pak ya. Iya. Kalau report unifikasi IP tadi kan di djponline.pajak.go.id. Iya. Ada beberapa kasus itu instansi pemerintah itu mereka setelah masuk ya, setelah akses Iya. di report unifikasinya, tapi ternyata di tampilan menunya report unifikasinya itu nggak muncul gitu Pak. Itu bagaimana caranya? Itu kalau yang gitu kita terlebih dahulu dilakukan pengaturan di menu pengaturan, yang terutama ini yang penanda tangan itu harus diinput dan harus aktif. Kemudian yang selama ini yang terjadi di lapangan, terutama yang sartelnya. Jadi kadang-kadang ada WP mau buka, padahal sebenarnya tidak perlu dibuka. Itu sartel digunakan pada saat mau kirim laporan. Kirim SPT-nya. Ya, kirim SPT-nya itu diminta sartel dan password atau passphrase. Paspresnya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya ada instansi pemerintah yang sudah buat sertifikat nih, Ya. tapi ternyata lupa paspres atau malah belum sama sekali buat Pak. Nah, itu buatnya gimana Pak? Jadi kalau untuk kasus seperti itu bisa mendatangi ke kantor pajak. Nanti di loket TPT akan dibantu untuk memberikan password atau password yang baru. Paspresnya yang baru. Iya, Jadi iya. seperti buat baru Pak ya. Iya, ya begitu mas. Ya. Sudah. Oke. Nah, Oke. ya demikian lagi KPP Pratama Bau-Bau untuk hari ini. Kami cukupkan sampai di sini. Apabila kawan pajak memiliki pertanyaan atau perlu bantuan tentang Perlima 2024 dan mengenai import verifikasi instansi pemerintah, kawan pajak dapat mengunjungi tim penyuluh di KPP Pratama Bau-Bau atau tim di KP2 KPRH, atau bisa melalui medsos Dijen Pajak RI, baik di Twitter, Instagram, atau melalui laman www.pajak.go.id, serta dapat menghubungi hotline DJP di 1500 200. Terima kasih atas partisipasi kawan pajak. Sampai jumpa. Selamat siang.